Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Indah Maharani, mahasiswi tingkat 3, jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang database atau basis data. Database adalah kumpulan informasi-informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sistem database sudah banyak digunakan di banyak bidang, tidak hanya di bidang teknologi, bahkan saat ini database sudah digunakan di perusahaan, universitas, kemudian di supermarket, perkantoran, bahkan di rumah-rumah pun sudah menggunakan database ini. Dalam sistem basis data atau database memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat di dalam basis data ini adalah memori sekunder hard disk. Kemudian yang kedua, sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Yaitu basis data atau database. Sebuah basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah basis data seperti file atau tabel. Kemudian yang keempat ada manajemen sistem. Ini berfungsi untuk pengolahan basis data secara fisik, tidak dilakukan oleh pemakai, secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian terakhir ada pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Tujuan atau manfaat atau fungsi dari basis data ini yaitu yang pertama untuk mengelompokkan data, untuk mempermudah identifikasi data. Database menyiapkan data yang sesuai dengan permintaan user terhadap suatu informasi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, menghindari adanya duplikasi data dan inkonsistensi data. Software DBMS sebagai software untuk menjalankan database komputer mempunyai kemampuan menginformasikan kepada user atau pengguna. Pada saat kita input data apabila yang akan diinput sudah ada dalam database. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam menyimpan, mengedit, menghapus, dan menginput dan mengakses data. Yang keempat, menjadi sebuah solusi dalam proses penyimpanan sebuah data, terutama data yang memiliki ukuran besar. Yang kelima, mendukung aplikasi yang membutuhkan ruang penyimpanan. Adapun aplikasi yang mendukung pembuatan database contohnya MySQL, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, dan lain-lain. Yang pertama, MySQL itu singkatan dari My Structured Query Language. Program ini berjalan sebagai server, menyediakan multi-user mengakses ke sejumlah database. Adapun kelebihan dari MySQL ini yaitu yang pertama, free, stabil, dan tangguh. Yang kedua, fleksibel dengan berbagai pemrograman. Yang ketiga, dukungan dari banyak komunitas. Keempat, mendukung transaksi. Kelima, perkembangan software cukup erat. Adapun kekurangan dari MySQL ini yaitu data yang ditangani belum begitu besar, kemudian lambat untuk query yang kompleks seperti left join yang banyak dan penggunaan subquery. Kemudian belum mendukung windowing function. Yang kedua yaitu Microsoft SQL Server
Adapun kelebihan dari Microsoft SQL Server ini yaitu cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, menengah, dan besar, sehingga mampu untuk mengolah data dengan jumlah yang besar. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk manajemen user, dan tiap user bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Kemudian memiliki tingkat pengamanan data yang baik, memiliki kemampuan membuat database, mirroring, dan clustering. Kemudian kekurangannya yaitu hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server, maka hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server. Tidak memiliki kemampuan teknologi cluster server seperti halnya pada DBMS Oracle. Hanya bisa berjalan pada satu platform sistem operasi yaitu Microsoft Windows. Kemudian merupakan software berlisensi dan berharga mahal untuk perusahaan skala kecil dan menengah. Yang ketiga ada Microsoft Access. Kelebihan dari Microsoft ini yang pertama mudah dipelajari dan digunakan. Kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman SQL, penggunaan dapat mencampur dan menggunakan kedua jenis bahasa tersebut. Kemudian kekurangan dari Microsoft Access ini yang pertama instalasinya membutuhkan ruang yang cukup besar di hard disk, kemudian hanya bisa dijalankan di sistem operasi Windows. Kapasitas data sangat terbatas sehingga hanya cocok jika diaplikasikan untuk small system atau home business. Kemudian terakhir ada Oracle. Kelebihan dari Oracle ini yaitu banyak fitur yang memenuhi tuntutan fleksibilitas dari organisasi besar. Kemudian dapat mendayagunakan lebih dari satu server serta data storage dengan mudah dan transparan. DBMS yang rumit dan sulit dipelajari. Kemudian kekurangan dari Oracle ini yaitu DBMS yang paling rumit dan paling mahal di dunia. Penggunaannya memakan banyak biaya, mulai dari devis sampai diperlukannya DBA yang handal. Demikianlah penjelasan mengenai database atau basis data yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.